Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus yang saya hormati DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Sebelumnya mohon maaf, ini adalah prakarsa dari remaja kita untuk meneruskan ta'lim sirah nabawiyah yang mungkin juga mereka belum berkoordinasi dengan pengurus masjid. Baik, sebagaimana permintaan bahwa kita pada kali ini ba'da Ramadan, mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawiyah. Iya, kamu sini bawa HP sini, fotoin. Baik, kita teruskan. Mari kita teruskan ta'lim kita. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Wa khususan ila musannif hadzal kitab. Anna Allah ayyu'ala darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Wa ila jami' arwahi minal jamaah syai'ulillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada pelajaran kita di tayangan YouTube Sirah Nabawiyah episode 20, kita sudah pada dakwah Nabi dengan terang-terangan. Dan pada kisah turunnya surat Tabbat, diceritakan bahwa ketika jumlah kaum muslimin sudah mencapai 38, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada Nabi agar mulai berdakwah terang-terangan. Lalu Nabi mengatakan kepada beliau, "Ya Aba Bakrin, inna qalil." Kita ini masih sedikit. Pertimbangan seorang pemimpin khawatir jika dakwah yang masih sedikit orangnya itu kemudian dikup lalu habislah sudah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terus meminta izin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar mulai berdakwah atau mulai terang-terangan dalam keislamannya. Maka Abu Bakar keluar menuju Masjidil Haram, dan pada saat itu orang-orang yang sudah Islam khawatir, terpecah punya pendapat. Ngeri. Jadi kalaupun ada kaum muslimin di situ, tidak berkumpul. Karena mereka belum berani menyatakan keislamannya. Lalu Abu Bakar berdiri di hadapan orang-orang, khatiban menyampaikan khutbahnya, wa Rasulullahi jalisan. Sementara baginda sallallahu alaihi wasallam duduk hanya mendampingi beliau. Jadi yang berbicara Sayyidina Abu Bakar untuk mengiklankan, memberikan informasi kepada kaum Quraisy saat itu bahwa inilah kami kaum muslim. Fakana awwalu khatibin da'a ilallah. Jadi orang yang pertama kali berkhutbah mengajak secara terbuka pada Islam
Itu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Nabi mengajak, tapi Sayyidina Abu Bakar yang berkhutbah pertama kali menyampaikan risalah Islam itu ke hadapan orang-orang Quraisy. Setelah bicara tentang Islam dan keislaman mereka, orang-orang musyrik saja marah kepadanya dan juga kepada orang-orang yang telah Islam. Cuma tadi, Al-Farraq. Jadi orang-orang muslimnya masih pisah-pisah, nggak kelihatan. Faduribu darban syadidan. Maka Sayyidina Abu Bakar setelah selesai ngomong langsung dipukulin oleh orang-orang Quraisy. Wa ja'ala Utbatu ibni bin Rabi'ah yadribu sadiqa bi na'laini. Bahkan dikisahkan Utbah bin Rabi'ah itu memukul Sayyidina Abu Bakar dengan kedua sendalnya. Bayangkan, bukan sendal swallow, sendal zaman dulu. Kira-kira setengah bekiak. Dua sendalnya melayang pada Abu Bakar Siddiq. Hatta aghma alaih. Sampai Sayyidina Abu Bakar pingsan. Digebugin oleh orang Quraisy gara-gara menyatakan keislamannya. Setelah Abu Bakar pingsan, maka orang-orang muslim yang belum menyatakan dirinya ini masih ketar-ketir, semakin takut, mustakhfin. Semakin takut. Mereka berkumpul di rumah Darul Arqam atau Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya sejak saat itu mereka nggak keluar, nggak berani menampakkan diri. Khawatir apa yang dialami Sayyidina Abu Bakar akan menimpa mereka. Ya setengahnya ngumpet. Sementara Al-Arqam Abil Arqam itu sebenarnya rumah sandi menurut para ahli. Bukan nama orang. Masa ada nama orang, Nomor bin Nomor. Arkom itu bahasa Arabnya nomor. Nomor bin ayah nomor. Itu kan sebenarnya sandi ya. Artinya rumah orang tersebut rahasia. Tidak ada yang tahu. Ini kayak semacam apa ya? Ya mungkin itu yang dilakukan Darul Islam. Jadi di mana pimpinannya nggak tahu rumahnya di mana. Karena waktu dakwah ditutup matanya pengikutnya baru sampai dibuka. Jadi Darul Arqam, Arqam bin Abil Arqam. Ya meskipun untuk saat ini sebagai mayoritas tentu hal yang aneh melakukan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan itu pasti menyimpang. Karena kita udah mayoritas. Hatta kamalu arba'ina rajulan. Jadi mereka ngumpet di rumah Abil Arqam, Arqam bin Abil Arqam, sampai jumlah mereka nambah menjadi 40. Tadinya 38, kemudian sampai 40.
Wa kan akhiruhum islaman Umar bin Khattab. Dan orang yang paling terakhir di antara 40 orang itu yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Falamma kamalu bihi arba'ina kharaju wa adharu Islam. Setelah Umar bin Khattab menjadi orang yang ke-40, orang-orang Islam saat itu baru mereka berani menunjukkan keislamannya. Apalagi Umar penutupnya. Jadi Sayyidina Umar ini pelengkap, penyempurna jumlah 40. Dengan bergabungnya Umar, Sayyidina Umar yang terkenal keberaniannya. Sayyidina Umar ini terkenal keberaniannya. Bahkan setan aja takut. Keberanian dan kejujuran beliau. Baru mereka, orang-orang Islam saat itu, mulai mendakwahkan diri secara terang-terangan. Dan kita kemarin sudah sampai turunnya Abu Lahab. Surat Tabbat. Summa, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Summa nazala alaihi fi surati Syu'ara. Kemudian turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam surat Asy-Syu'ara, yakni wa anzir ashiratakal aqrabin. Baginda sallallahu alaihi wasallam diminta Allah untuk memperingati ashiratakal aqrabin, keluarga terdekat dulu. Jadi ini strategi juga Allah yang atur. Jadi Nabi dakwah jangan ke orang lain dulu, ke keluarga dekat. Siapa mereka? Wahum banu Hashim, wa banu Al-Muttalib, wa banu Naufal, wa banu Abdusyam, auladu Abdu Manaf. Yang dianggap akrobin, kerabat. Di dalam kitab-kitab yang bisa disebut Ahlul Bait itu orang-orang ini. Yaitu Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim. Seluruh keturunannya. Kemudian Banu Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Seluruh keturunan, garis keturunan Al-Muttalib. Kemudian seluruh keturunan Naufal. Kemudian seluruh keturunan Abdusyam. Dan auladu Abdi Manaf. Juga anak-anak Abdi Manaf. Itu yang disebut akrobin. Nah, orang-orang ini jadi target utama dakwah Rasul sebelum keluar. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkan dirimu limanittaba'aka pada orang-orang yang mengikutimu. Minal mu'minin. Di antara orang-orang yang beriman. Dakwah ke keluarga, kemudian orang-orang yang beriman ini harus dipelihara dengan cara apa? Rendah hati, jangan bersikap sombong, merendah diri, melembutkan diri. Jadi penuh sayang. Udah 40 orang diperintahkan Allah, ini jaga nih. Dengan cara apa? Wahfid janahaka. Rendahkan dirimu di hadapan orang-orang beriman. Enggak jumawa. Khawatir.
Kemudian sikap yang jumawa itu menyebabkan orang kabur. Ini strategi yang Allah perintahkan kepada baginda sallallahu. Fa in asauka, dan jika mereka mengingkari, ini orang-orang yang diperintahkan tadi, anak-anak Banu Hashim dakwah, kemudian mengingkari, fa in asauka, dan jika mereka semua mengingkari kamu, faqul inni bari'um mimma ta'malun. Katakan, aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Udah, aku nggak tanggung jawab setelah ini. Dakwah itu memang begitu. Sampaikan saja apa yang menjadi kebenaran. Nggak perlu ngotot. Sampaikan aja. Setelah menyampaikan itu kewajiban udah hilang. Ini baru mimma ta'mal. Masalahnya harus disampaikan kebenaran itu. Teman-teman kita yang lagi nongkrong, yuk kita sholat. Ngomong aja. Ya ke masjid? Ya, duluan. Ya udah, jangan dipaksa. Jangan diembel-embel. Ya, udah ngomong aja. Lalu setelah surat Asy-Syu'ara ini turun, fajama'ahum alaihi salatu wassalam wa qala lahum. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang tadi, keluarganya. Lalu beliau bersabda kepada mereka, berkata kepada mereka, Innar ra'ida la yakdibu ahlah. Sungguhnya orang-orang pemberani tidak akan mendustai, tidak akan menipu keluarganya. Jadi orang-orang yang berani, orang-orang yang pasti tidak akan menipu keluarganya. Yang menipu keluarganya itu pengecut. Wallahi lau qudibtun nasu jami'a ma kadzabtukum. Demi Allah, jika seandainya manusia semua menipuku, kata Rasul, seandainya semua orang menipu saya, membohongi saya, berdusta pada saya, maka kadzabtukum. Aku tidak akan pernah menipu kamu, kalian. Jadi seandainya semua orang menipu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya tidak akan menipu kalian. Walau gurirtun nasu jami'a ma gharartukum. Seandainya semua manusia membuat garar, membuat makar, membuat apa yang menghancurkan baginda sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan melakukannya kepada kamu. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inilah Rasulullah ilaikum khassah. Sesungguhnya aku benar-benar seorang Rasul Allah kepada kalian khususnya. Wa ilan nasi kafah, dan kepada seluruh manusia umum. Wallahi
la tamutunna kama tanamu. Demi Allah, kalian pasti mati sebagaimana kalian tidur. Jadi mati itu bukan hanya keharusan, juga kebutuhan. Bayangkan seandainya tidak ada kematian, apa yang bisa terjadi? Orang tua gak mati-mati. Coba bayangkan itu. Jadi kematian itu bukan hanya kepastian juga. Pada suatu saat butuh mati. Kita butuh mati. Orang tua gak mungkin badan peot udah jalan sampai ngesot, apalagi sampai berak di kasur, di tempat tidur. Subhanallah kan. Wala tub'asunna kama tastaikidun. Dan kamu juga pasti akan dibangkitkan. Sebagaimana keharusan kamu bangun dari tidur. Orang tidur gak mungkin tidur terus. Kalau tidur terus namanya mati. Tapi mati pun pasti dibangkitkan. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Dan kalian pasti diminta pertanggungjawabkan, akan dihitung apa yang kamu kerjakan. Jadi ini dakwah Nabi kepada keluarganya. Saya tidak akan berbohong, saya tidak akan membuat goror kepada kalian meskipun orang lain akan membuat goror kepada saya. Demi Allah, kamu pasti mati, kamu pasti dibangkitkan, kamu pasti diminta pertanggungjawaban. Wala tudzawunna bil ihsani ihsana. Dan kalian akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan yang baik. Dan perbuatan yang baik pasti akan dibalas kebaikan. Wabisu isuan. Dan perbuatan yang buruk pasti akan dibalas keburukan. Innaha la jannatu abadan. Wa innaha la jannatun abadan. Dan sesungguhnya surga itu abadi. Aula naru abadan. Dan neraka itu juga abadi. Ngomong nih sampai situ. Lalu Rasul balik. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan. Orang-orang yang dengar ngebenerin. Iya ya. Iya ya. Keluarganya yang dengar tadi, yang sudah dikumpulkan, Rasul sampaikan kalimat-kalimat tadi. Iya ya. Kalaman layyinan. Apa namanya? Masuk akal menurut mereka, layyinan, melembutkan hati mereka. Jadi setelah Rasul pergi, iya ya. Ghaira ammihi Abi Lahab. Kecuali satu orang yang tetap bersikap keras, yakni Abu Lahab. Ini enggak, Abu Lahab ini memang sudah ditakdirkan. Jadi orang lain iya gitu, meskipun kemudian lupa, menolak. Kata-kata Rasul itu dibenarkan, tapi tidak oleh pamannya Abi Lahab. Keras hatinya. Bahkan dia berkata, pamannya, alladzi kana khasban ladudan. Yang mana Abi Lahab ini musuh bebuyutan, tercatat dalam sejarah. Fa innahu qala khadu ala yadayhi qabla an tajtami'a alaihi al-arab. Tangkap Muhammad. Tangkap Muhammad sebelum orang Arab semua mendukungnya. Atau tangkap orang Arab
tangkap Muhammad. Fa in aslamtumuhu hina idzin dalaltum. Seandainya kamu diam saja, tidak melakukan apa-apa terhadap Muhammad, berarti kamu hina, takut, cemen. Itu kata Abu Lahab kepada keluarganya. Tangkap tuh Muhammad sebelum orang Arab mendukungnya, berkumpul. Wa in mana'tumuhu qutiltum. Dan jika kalian menolak mempertahankan Muhammad, jika kalian mempertahankan Muhammad, kita akan perangi. Kalian akan kami perangi. Faqala Abu Thalib. Lalu Abu Thalib menjawab. Memang tandingannya ya Abu Thalib. Sekelas Abu Lahab. Sama-sama tua dan paman. Tuanya kan. Karena Said Abdullah itu kemarin sudah dikatakan itu anak bontot. Wallahi lanamna'annahu ma baqina. Demi Allah, kami tidak akan melepaskan Muhammad. Maksudnya kami tetap akan melindungi Muhammad selagi kami ada. Summan sorafal jam'u. Lalu orang-orang tadi yang sudah kumpul tadi bubar. Jadi mungkin banyak dialog saat itu. Tapi yang tercatat dialognya Abu Lahab dengan Abu Thalib. Sama-sama tokoh. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Meskipun Abu Thalib juga dalam sejarah kita tahu. Walamma jahara Rasulullah alaihi salatu wassalam bid-da'wati sakharat minhu Quraisyun. Dan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan terang-terangan, maka sakharat minhu Quraisyun. Orang-orang Quraisy sakharat, mengejeknya, merendahkannya, mencaci. Wastahza'u bihi fi majalisihim. Mereka mengejek baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan majelisnya. Kalau ngejek masih di belakang masih mending. Menghina di belakang majelis, ya banyak orang yang nggak peduli. Tapi kalau di depan majelisnya, baginda lagi ngomong di hadapan pengikut, kan luar biasa itu. Fakana idza marra alaihim yaquluna, dan apabila beliau lewat di hadapan mereka, mereka berkata, hada ibnu Abi Kashbah. Ini anaknya Abu Kashbah. Ini hinaan, bagian dari hinaan. Abu Kashbah itu suaminya Halimatus Sa'diyah. Orang miskin yang memelihara baginda sallallahu alaihi wasallam. Istrinya menyusui. Kenapa dinisbatkan dengan Abi Kabsyah? Sebagai penghinaan. Ada ibnu Abi Kabsyah. Ini anaknya Abi Kabsyah. Yukallimu minas sama. Dia berbicara dari langit. Wahada gulamu Abdul Muttalib. Yukallimu minas sama. Ini gulam. Ini gulam Abu Thalib. Jongosnya Abu Talib. Penghinaan juga.
Ini anaknya Abu Kabsyah. Ketika dengan Abu Kabsyah dinisbatkan sebagai anak, karena tahu orang miskin di luar kota Mekah pula, orang dusun lah. Sementara dengan Abu Thalib, ini jongosnya Abu Thalib. Bayangkan itu. Tidak lain tujuannya memang untuk menghina baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. La yaziduna ala dzalik. Tidak ada perkataan lain. Itu lagi. Jadi kalau lewat ya itu aja yang dikatakan. Falamma aba alihatahum wa saffaha uqulahum wa qala lahum, dan ketika baginda mulai menyampaikan ayat-ayat yang mencaci Tuhan-Tuhan mereka dan merendahkan orang-orang yang dianggap berakal, pimpinan-pimpinan mereka. Wa qala lahum, dengan mengatakan kepada mereka, wallahi, demi Allah, ya kaum, laqad khalaqtum dina abikum Ibrahim. Demi Allah, kalian sudah menyimpang dari agama bapakmu, nenek moyangmu Ibrahim. Sarat fi ru'usim hamiyatul jahiliyah ghairatan ala tilkal aliha allati kana ya'baduha aba'uhum. Lalu mereka setelah, kalau Rasul bilang begitu, mulai dia teng, darahnya naik. Lalu hamiyatul jahiliyahnya muncul. Ego kabilahnya, ego jahiliyahnya muncul. Jadi kalau Tuhan-Tuhan ini dicaci, mulai oleh Nabi. Masa Tuhan diciptakan, Tuhan dibentuk, disembah, udah dibuat, disembah sendiri. Mereka tersinggung karena Nabi mulai menyebut Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan nenek moyang mereka. Tapi itulah ayat-ayat yang disampaikan. Baik, ini mungkin agak masih lama dan tetapi waktu sudah mendekati jam 6. Kita sudah sementara. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.